Halo sahabat-sahabat pioneer sekalian. Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar? Ya, doa dan harapan saya rekan-rekan pioneer tetap dalam keadaan yang baik, sehat. Ya, tetap bersemangat. Sekjen juga semangat, walaupun hanya kepala doang yang muncul. Ya, seberapa badannya? 1/5 mungkin badan yang muncul. Yang penting bukan hanya suara doang, ada gambar, ada suara, ya kan gitu. Nah teman-teman, ingat seperti pada judul video ini, Nicholas pernah mengungkapkan sesuatu untuk para pioner terkait dengan pi. Ya. Apa yang kita lihat sekarang di X, di media sosial, tidak bisa dibantah, dan itu sinkron dengan pernyataan Bang Nicholas. Ya. Kita lihat rekan-rekan kita dari India, para pioner dari India itu mensupport pi dengan nilai GCV. Ya. Kita tonton ulang ya, ini dia. Ini dari India. Oke. Memegang tulisan-tulisan, di sana ada tulisan GCV ya. Artinya 4,7 M, kalau 16.000 per dolar sekitar 5 M ya. Kita akan lihat ya. Nah, para pioner India dididik dengan baik di bawah kepemimpinan GCV, Core Team India, oleh Dr. Isaac Bester, Kepala Duta GCV India, Bapak Ramesh Sethi, Duta GCV Pengembang Ekosistem, dan Bapak N.S. Dingra, Kandidat Duta Besar GCV untuk Pendidikan. Berkomitmenlah untuk setidaknya 3 jam sehari, terkadang bahkan 5 hingga 6 jam, meskipun komunitas India baru saja memulai gerakan GCV. Ketekunan mereka dengan cepat menyebar ke seluruh India. Ya. Jadi Nicholas pernah mengungkapkan seperti ini ya. Ini dia teman-teman. Dr. Nicholas pernah berkata, pi itu berharga karena pelopor membuatnya berharga. Ya. Mayoritas pelopor jaringan pi mendukung nilai konsensus global GCV 1 pi sama dengan 314.159. Dan pi sangat berharga. Pioner dengan mudah bisa memiliki hal-hal yang bersifat kemewahan ya. Oke ya teman-teman pioner. Di X sendiri itu ramai, sangat ramai yang berkaitan dengan GCV ya. Jadi kalau kita kembali ke kalimat-kalimat yang pernah dinarasikan Bang Nicholas, saya sangat percaya sekali ya dengan kondisi sekarang, termasuk pekerjaan kosasi ya. Kosasi, saya pribadi sudah mulai sedikit mulai percaya kepada kosasi ya. Dulu sempat saya bilang kosasi ini bukan bagian dari core team karena saya belum memahami tingkatan-tingkatan ya sebagai kontributor ya. Saya belajar melihat di X, ternyata teman-teman itu ada tingkatannya ya. Nah, jadi teman-teman, ketika dia membalas chat bahwa dia adalah kontributor, saya mulai yakin ya. Kontributor memvalidasi ya, mensesuaikan apa yang dibuat oleh para pelopor pioner, termasuk mencatat data-data semua ya. Ini tugas-tugas menvalidasi ya, semacam itu, karena ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh tangan manusia ya. Itu pioner.
Kenapa saya nggak percaya dulu? Karena dia mengatakan gini, besok akan open minded. Ya. Ternyata itu asumsi dia, karena dia nggak punya kapasitas untuk menentukan itu, karena dia hanya sebatas kontributor, ya, mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan server, ya, gitu loh teman-teman. Tapi dengan sekarang ini, kemudian kalau kita lihat bahasa-bahasa pemrograman dia itu bukan, kalau menurut saya itu bukan karena dia asal mengerjakan saja, tidak, semua terkoneksi. Apalagi kalau kita tahu tentang GitHub, ya, GitHub ada di Node, ya teman-temannya, GitHub ada di Node, dan ternyata juga ya ada kaitannya, ya. Semua itu ada yang mengerjakan, ya, untuk setiap negara, ya, sepertinya. Nah, seperti itu teman-teman. Semalam ya sepertinya ada update dari aplikasi kita, ya. Sekarang sekitar 9 juta 32.000, ya, masih ada 970 sekian untuk bermigrasi. Itu info juga perlu teman-teman tahu, ya. Jadi mengarah ke tinggal 800.000. Saya pikir di Q1 itu target akan tercapai, teman-teman. Ada berita mulai 10 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengambil alih tugas pengawasan kriptokurrensi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapeti. Berikut adalah beberapa aturan yang berlaku. Aturan umum pengakuan kriptokurrensi diakui sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran, ya. Di video saya sempat mengulas, ya, gimana kalau kita para pionir ini, ya, bukan sebagai alat pembayaran. Maka Nicholas telah mengungkapkan selain jadi mata uang digital akan masuk di bursa, dan disitulah kita memberlakukan Pi sebagai komoditas pada saat dia ada di bursa, ya. Pembayaran penggunaan kriptokurrensi sebagai alat pembayaran masih dilarang oleh Bank Indonesia. Aturan operasional perizinan perusahaan kriptokurrensi harus memiliki izin dari OJK. Anti pencucian uang, perusahaan harus menerapkan program anti pencucian uang. Pengamanan, perusahaan harus memiliki sistem pengamanan yang memadai, ya. Aturan pajak penghasilan dikenakan pada transaksi kriptokurrensi. Pajak barang dan jasa dikenakan pada transaksi kriptokurrensi. Nah, semua ini ada solusinya, teman-teman, karena kita akan masuk juga di bursa, ya, gitu. Oke ya teman-teman pionir, ya, saya pikir itu, ya, informasi hari ini, ya, malam ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Tetap semangat, kita fokus untuk menambang sampai open minded tiba, sesuatu yang bersejarah itu terjadi, ya. Tetap semangat, salam sukses untuk pionir sejati semuanya.